Casey Stoner merupakan anak kedua dari pasangan Colin Stoner, seorang tukang cat keliling yang sering menjadi pembalap motor amatir, dan Bronwyn. Casey mempunyai seorang kakak perempuan bernama Kelly Stoner yang juga hobi dan sering turun dalam ajang balapan motor amatir setempat. Sejak masih kecil, Stoner sudah mengenal sepeda motor sekalipun hanya dalam sebatas menyentuh atau bergaya layaknya seorang pembalap. Sepeda motor pertamanya ia jajal pada usia 4 tahun setelah diajarkan oleh kakaknya. Kesalahan fatal yang dilakukan Honda di akhir 2006 dengan tidak mengikat kontrak jangka panjang dengan Stoner berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ducati, yang akhirnya berhasil mengontrak Stoner untuk musim 2007. Di musim 2007 sendiri Stoner bergabung bersama Loris Capirossi di tim asal Italia tersebut. Stoner menggantikan posisi Sete Gibernau yang dipecat karena dinilai penampilannya kurang meyakinkan dan cenderung menurun. Dengan senjata baru Ducati Desmosedici IP7 yang didesain sesuai regulasi baru MotoGP 800cc, Stoner tampil luar biasa pada tahun 2007. Stoner mengawali musim dengan kemenangan spektakuler di Qatar yang kemudian ia lanjutkan di Turki dan Cina. Ia lantas berhasil memenangi 10 lomba, di antaranya hat-trick di As, Ceko, dan San Marino, dan meraih 6 pole, yang kemudian mengantarnya pada gelar juara dunia MotoGP 2007 dengan selisih 125 poin atas peringkat kedua Daniel Pedrosa. Posisi finish paling jelek yang diraih Stoner adalah di GP Motegi, ketika ia finish P6 dan memastikan diri sebagai juara dunia 2007. Musim 2008, Stoner berusaha keras untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Kemenangan pembuka musim ia raih di Qatar. Ia kemudian tampil biasa saja di Spanyol dan Portugal, dan baru kembali naik podium di IP Cina. Setelah tampil buruk di Prancis, ia kemudian naik podium di Italia dan Catalunya. Sebelum kemudian mencatat kemenangan hat-trick di Inggris, dengan memimpin sejak start sampai finish. Belanda, sama dengan di Inggris, dan Jerman, terbantu kecelakaan yang dialami Pedrosa. Dengan hasil ini Stoner berhasil naik kembali ke posisi 1 klasemen, tetapi kemudian turun kembali posisinya usai jatuh di Laguna Seca saat memimpin lomba sebelum akhirnya bangkit kembali dan finish kedua. Selanjutnya di Brno dan Misano, Stoner gagal finish akibat kerusakan motor yang berakhir pada kegagalannya mempertahankan gelar juara dunia. Stoner kemudian harus puas tampil sebagai runner-up di belakang Valentino Rossi yang keluar sebagai juaranya dengan total raihan poin klasemen sebanyak 280 poin. Musim 2009, Stoner masih bertahan di Ducati dan kini ia ditemani pembalap baru yang juga mantan juara dunia, Nicky Hayden. Stoner juga setuju untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun bersama Ducati di 2010. Melalui sebuah pertarungan ketat di Qatar melawan duet Fiat Yamaha yaitu Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Stoner berhasil memenangi balapan pembuka musim di Qatar. Sebelum kemudian ia menderita sebuah penyakit aneh yang menyebabkannya kelelahan setiap kali berlomba. Sebagai akibatnya, ia harus puas berada di posisi 3 klasemen saat balapan memasuki IPAS di Laguna Seca. Hasil pemeriksaan dokter kemudian menyimpulkan Stoner menderita penyakit anemia akut dan gangguan perut. Sebagai usaha pemulihan dirinya, Stoner kemudian mengumumkan bahwa untuk 3 balapan yaitu di ronde 11, 12, dan 13 ia akan absen dari balapan dan pembalap Finlandia, Mika Kallio diangkat sebagai pengganti sementara. Usai sembuh total dari sakitnya, Stoner kembali berlomba di Portugal dan langsung mencatat podium kedua. Kemudian di Australia dan Malaysia, Stoner berhasil kembali ke jalur kemenangan. Kesialan kemudian kembali datang kepada Stoner di balapan penutup di Valencia. Usai meraih pole di kualifikasi, Stoner tampil percaya diri untuk balapan sebelum ia terjatuh karena kesalahan sendiri di lap pemanasan. Stoner finish di urutan 4 klasemen 2009 dengan 220 poin. Dalam sesi tes pramusim 2010, Casey Stoner kembali mencatat waktu tercepat dalam salah satu sesi dari 6 kali sesi latihan yang digelar, di mana 5 lainnya didominasi oleh Valentino Rossi. Kemudian di balapan pembuka musim 2010 di Qatar, sekali lagi Stoner mencatatkan pole position dan sempat memimpin lomba sebelum akhirnya kandas di pertengahan lomba akibat terlalu bernafsu. Setelah kembali kandas akibat kesalahan serupa di Prancis, Stoner berhasil bangkit dan finish keempat di GP Italia. Kemudian di GP Belanda di Assen,
Stoner mencatat podium pertamanya di musim 2010 setelah finish ketiga. 2 kali finish ketiga lainnya ia dapatkan di Catalunya dan Jerman sebelum naik menjadi P2. Dia setelah terbantu kecelakaan Daniel Pedrosa. Kemenangan pertama Stoner di musim 2010 dicatat di Motorrad Aragon setelah mencatat pole position saat kualifikasi. Kemenangan serupa ia lanjutkan di Jepang, dan nyaris saja Stoner mencetak hat-trick di Malaysia sebelum kandas akibat terjatuh saat memimpin. Kemudian di balapan kandangnya sendiri di Australia, Stoner kembali berjaya dengan memenangi lomba sebelum kembali terjatuh dan tersingkir di Portugal. Stoner kemudian menutup musim 2010 dengan posisi kedua di Valencia, dan ia memantapkan posisinya di klasemen dengan raihan 225 poin. Rumor kembalinya Stoner ke Honda sudah bergabung sejak awal musim 2010. Tetapi baik Stoner maupun Repsol Honda membantah gosip tersebut. Honda bahkan sempat bilang kalau mereka lebih puas dengan penampilan tim yang ada saat itu yaitu duet Daniel Pedrosa dan Andrea Dovizioso. Pada bulan Juni 2010, kabar kepindahan Stoner ke Honda akhirnya menjadi kenyataan. Usai Honda menyetujui kontrak multi-tahunan bersama pembalap Australia tersebut. Posisi Stoner di Ducati akan digantikan oleh pembalap legendaris Valentino Rossi. Sementara di Honda sendiri Stoner akan ditemani Pedrosa dan Dovizioso. Pada sesi tes musim dingin bersama Honda, Stoner langsung menggebrak dengan meraih posisi kedua tercepat. Dalam debut resminya bersama Repsol Honda di seri balapan Qatar, Stoner langsung menggebrak dengan meraih kemenangan perdananya. Sayang di seri berikutnya di Spanyol ia kandas akibat kesalahan manuver Valentino Rossi. Usai finish ketiga di Portugal, Stoner kembali menang di Prancis dan Catalunya. Kemenangan lainnya kemudian berhasil ia dapatkan di Silverstone di tengah guyuran hujan badai. Ia mencatat kemenangan hat-trick lainnya di As, Republik Ceko, dan Indianapolis. Jorge Lorenzo kemudian menghentikan rangkaian kemenangan Stoner di Misano. Usai kembali menang di Aragon dan meraih posisi 3 di Motegi, Stoner akhirnya memastikan gelar juara dunia musim 2011 lewat kemenangan di balapan kandangnya di Australia. Dan di saat bersamaan saingan utamanya di klasemen Jorge Lorenzo gagal berlomba akibat cedera pada tangannya. Stoner melanjutkan dominasinya di MotoGP musim 2012 dengan memenangi lomba di Jerez dan Estoril yang merupakan sirkuit yang belum pernah ia menangi sebelumnya. Sebuah keputusan mengejutkan diumumkan Stoner di GP Prancis 2012, bahwa ia akan pensiun pada akhir musim 2012. Stoner berujar bahwa ia sudah tidak bersemangat lagi membalap di ajang MotoGP dan ingin lebih fokus pada keluarganya. Selain juga untuk lebih mengutamakan pemulihan atas penyakit anemia akut yang ia derita selama karirnya di MotoGP. Ia pernah berkata bahwa ajang MotoGP hanya sebagai penyaluran hobi dan bakatnya, bukan sebagai pekerjaan utamanya karena ia ingin hidup normal layaknya para anggota keluarganya yang menjalankan bisnis pertanian. Ia lebih tertarik menjadi seorang pengusaha ketimbang menjadi seorang pembalap MotoGP yang penuh dengan risiko keselamatan.